Episode kedua dimulai dengan seorang gadis remaja bernama Leonie yang sedang mencari tempat tinggal. Kali ini ia ditawarkan sebuah rumah yang berada di tempat terpencil, jauh dari keramaian. Rumah itu terlihat agak tua, namun memiliki suasana yang sunyi sesuai dengan keinginannya. Leonie mulai berkeliling, menyusuri setiap ruangan satu per satu. Saat tiba di sebuah kamar yang terkunci, pemilik rumah menjelaskan bahwa kamar tersebut rusak dan sengaja dikunci. Leonie merasa kurang nyaman dengan hal itu, mengeluhkan bahwa kamar tersebut seharusnya tidak dikunci jika rumah ini hendak disewakan. Pemilik rumah menawarkan Leonie sebuah apartemen sebagai alternatif, tetapi Leonie menolak. Ia lebih suka tinggal di tempat yang sunyi agar bisa fokus pada pekerjaannya. Akhirnya, Leonie memutuskan untuk mengambil rumah tersebut. Setelah pindah, Leonie mulai membersihkan semua ruangan dan menata barang-barangnya. Untuk kamar yang selalu terkunci itu, ia memutuskan menutupinya dengan tirai, mencoba untuk mengabaikan keberadaannya. Namun, pesan misterius dari kamar itu tetap menghantui suasana rumah barunya. Pada suatu malam, seorang pemuda berseragam sekolah bernama Anton terlihat berjalan menyusuri gang yang sangat gelap. Untuk mengusir rasa takutnya, ia selalu bernyanyi dengan suara keras saat melewati gang itu. Namun, suara nyanyiannya yang keras terdengar hingga ke rumah Leonie yang sedang fokus mengerjakan sesuatu di laptopnya. Leonie merasa terganggu, tetapi ia hanya mendesah kesal dan mencoba kembali berkonsentrasi. Sementara itu, Anton tiba di depan toko lampu yang sangat terang. Ia berhenti sejenak, hanya mengamati toko tersebut dari luar, tanpa ragu untuk masuk. Dari dalam, penjaga toko lampu yang mengenakan kacamata hitam juga memperhatikan Anton dengan seksama tanpa mengatakan apa-apa. Leonie terlihat ketiduran di mejanya saat sedang mengerjakan sesuatu dengan laptopnya. Lampu meja yang digunakannya tiba-tiba mati, namun Leonie tetap terlelap. Tidak menyadari hal tersebut, suasana kamar yang sebelumnya tenang berubah menjadi mencekam ketika sebuah bayangan sosok misterius muncul di balik pintu. Bayangan itu berdiri diam sejenak, seolah mengamati Leonie yang tertidur. Perlahan-lahan, sosok misterius itu bergerak menjauh dari pintu dan menghilang dengan langkah yang sangat pelan. Keesokan harinya, hujan turun deras. Anton yang tetap harus melewati gang yang sangat gelap memberanikan diri untuk melangkah sambil membawa payung. Ia terus bernyanyi seperti biasanya, meskipun suara hujan membuat suasana semakin mencekam. Di rumah Leonie, situasi juga menjadi tidak biasa. Tiba-tiba lampu di rumahnya mati, padahal sekring listrik tidak turun ketika diperiksa. Keadaan yang aneh itu membuat Leonie mulai merasa gelisah, dan lagi-lagi bayangan misterius itu muncul di balik pintu. Di sebuah rumah sakit, seorang dokter terlihat memeriksa salah satu pasien yang masih dalam keadaan koma. Sementara itu, di ranjang lain, seorang pasien yang baru saja pulih dari koma tampak seperti mengalami mimpi buruk. Dokter mencatat kondisi pasien tersebut dengan cermat. Dalam rapat singkat bersama staf medis, dokter menjelaskan bahwa rumah sakit kekurangan staf untuk merawat pasien-pasien yang mengalami koma akibat kecelakaan besar yang baru saja terjadi. Banyaknya korban dari insiden tersebut membuat tim medis harus bekerja ekstra keras. Setelah itu, dokter menemui para wali pasien di ruang tunggu. Dengan nada penuh empati, ia menjelaskan bahwa semua tindakan medis terbaik telah dilakukan. Namun, keberhasilan pemulihan para pasien sangat bergantung pada tekad mereka sendiri untuk bertahan hidup. Suster Jenny tampak memperhatikan para keluarga korban. Ia bisa merasakan betapa terpukulnya mereka menghadapi cobaan ini. Momen itu membuat Jenny semakin berusaha memberikan perhatian penuh kepada pasien-pasien yang ia rawat meskipun situasinya sangat sulit. Leonie sedang mengeringkan rambutnya di depan meja rias, namun matanya terus melirik ke arah ruangan gelap di rumahnya. Ia merasa cemas, seperti ada seseorang yang sedang mengamatinya. Namun setiap kali ia menoleh untuk memastikan, ruangan itu tampak kosong, membuatnya semakin gelisah. Di luar, Anton berjalan perlahan melewati gang yang sama dengan payung di tangannya. Ia tetap bernyanyi meskipun terlihat lebih berhati-hati, sambil sesekali menoleh ke belakang, seolah memastikan tidak ada yang mengikutinya. Namun, suara nyanyian Anton yang lantang terdengar hingga ke rumah Leonie, mengganggu konsentrasinya dan membuatnya menghentikan aktivitasnya. Tiba-tiba, lampu kamar Leonie mati lagi, membuat suasana semakin mencekam. Saat itu, ia melihat sesuatu yang aneh. Seberkas cahaya terang memancar dari balik pintu kamar yang terkunci sebelumnya. Dengan rasa penasaran bercampur takut, Leonie mendekati pintu itu perlahan-lahan. Ia
mengintip melalui celah kecil, mencoba melihat apa yang ada di dalam. Setelah mengumpulkan keberanian, Leonie memutar gagang pintu dan kita kembali pada Jenny yang tampak kepikiran terus oleh tangisan keluarga para korban di rumah sakit. Perasaan itu tidak kunjung hilang, membuatnya merasa gelisah. Ia memutuskan pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Saat duduk di toilet, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang berbicara dengan nada datar. Apa maksud kalian dengan bergantung pada tekad pasien untuk hidup? Pasien itu bahkan tidak sadar, bergerak saja tidak bisa, apalagi memiliki tekad untuk hidup. Jenny terdiam sejenak, mencoba memahami suara itu. Bingung dan sedikit ketakutan, ia mulai berbicara pelan, seperti merespon. Ia bercerita bahwa dirinya juga pernah mengalami koma di masa lalu. Dokter waktu itu mengatakan kepada ibunya bahwa peluang hidup Jenny sangat kecil dan hanya tekad pasien yang bisa membuatnya pulih. Jenny masih ingat bagaimana ibunya, meski putus asa, memilih untuk berdoa setiap hari. Aku juga tidak tahu dari mana tekad itu muncul, kata Jenny sambil merenung. Mungkin itu bukan hanya dari pasien, mungkin ada faktor lain. Lampu di toilet tiba-tiba mulai berkedip, menambah suasana seram. Jenny mengangkat wajahnya dan saat itu ia melihat sosok wanita berteriak dari atas. Langsung membuat Jenny terkejut dan berteriak panik. Namun ketika ia kembali sadar, sosok itu lenyap dan Jenny menyadari semuanya hanyalah halusinasi yang berasal dari pikirannya yang ruwet. Dengan napas terengah, Jenny mencoba menenangkan dirinya dan keluar dari toilet. Leonie akhirnya masuk ke ruangan yang sebelumnya terkunci. Ia mendapati ruangan itu kosong, namun lampu di dalamnya menyala sangat terang, menyilaukan matanya. Dengan rasa penasaran, ia mencoba mematikan lampu tersebut. Saat itu, Anton yang kebetulan melintas di depan rumah Leonie melihat cahaya terang yang tiba-tiba mati dari jendela kamar itu. Tampak terkejut dan mengira ada penghuni rumahnya. Ketika Anton mencoba memahami apa yang sedang terjadi, Leonie tiba-tiba muncul dari jendela kamar tersebut. Ia menegur Anton, "Jadi kamu yang selama ini selalu bernyanyi di gang ini?" Anton hanya diam, menatap Leonie dengan ekspresi bingung. Namun tiba-tiba wajahnya berubah pucat, seolah melihat sesuatu yang mengerikan di sekitar Leonie. Tanpa sepatah kata pun, Anton langsung berlari terbirit-birit, meninggalkan gang itu dengan panik. Leonie yang tidak mengerti apa yang terjadi, hanya berdiri kebingungan di jendela. Setelah menutup jendela, Leonie keluar dari kamar tersebut. Namun, begitu ia menutup pintu, lampu itu berubah menjadi remang-remang. Di sebuah sekolah, para murid bersiap untuk pulang. Sekelompok gadis terlihat meninggalkan salah satu temannya yang masih tertidur di kelas. Mia, yang tidak tega, mencoba membangunkan gadis itu. Namun, gadis tersebut menolak bangun, dan Mia akhirnya memutuskan untuk pulang sendiri. Saat berjalan pulang, Mia melewati gang gelap yang biasa ia lewati. Kali ini, ia membawa senter unik pemberian penjaga toko lampu yang memancarkan cahaya terang dan membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Namun, di tengah perjalanan, Mia melihat seorang wanita tua yang tampak kehujanan berdiri di jalan. Merasa iba, Mia menawarkan payungnya dan berjalan bersama wanita itu. Sambil berjalan, wanita tua itu menanyakan tujuan dan tempat tinggal Mia. Perlahan, Mia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun teringat pesan penjaga toko lampu. Jika melihat orang asing yang aneh, pura-pura saja tidak melihat. Jika sudah terlanjur, berpura-puralah bahwa tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun, suasana semakin mencekam. Wanita tua itu tiba-tiba berubah. Tubuhnya menjadi lebih tinggi, wajahnya terlihat menyeramkan, dan langkahnya pelewat-pelewat penuh ancaman. Rasa takut membuat Mia kehilangan kendali. Ia berteriak panik dan mulai berlari sekuat tenaga. Sementara wanita tua itu terus mengikutinya dengan langkah menyeramkan. Teriakan Mia menarik perhatian penjaga toko lampu yang berada di dekat situ. Dengan sigap, ia keluar dari toko untuk melihat apa yang terjadi. Penjaga toko langsung mengarahkan pandangannya ke wanita tua itu dan menyuruh Mia untuk langsung pulang menemui ibunya. Saat ia membuka kacamata hitamnya, wanita tua tersebut tiba-tiba berhenti bergerak. Dalam sekejap, wujud menyeramkannya berubah kembali menjadi sosok orang biasa. Lalu ia pergi. Di kelas yang gelap, murid yang tertinggal terbangun dan menggumam, "Teman-temanku tega meninggalkanku." Tiba-tiba, kilat petir menyambar dan ia terkejut melihat sosok gadis dengan seragam sekolah duduk di bangku belakang. Gadis itu lalu berkata, "Kau melihatnya juga?" Leonie mendapati ada kebocoran di atap rumahnya. Sementara di gang yang gelap, Anton bertemu dengan Susan yang kehujanan. Anton mencoba memayunginya dan Susan menanyakan arah tujuan
tujuannya. Anton memberitahunya bahwa ia sedang menuju toko lampu dan jika sampai di sana ia bisa pulang. Anton lalu menawarkan pada Susan untuk ikut bersamanya ke toko lampu agar perjalanan mereka di gang gelap itu bisa terasa lebih aman. Saat Leonie terbangun, ia berencana untuk mandi. Namun lampu kamar mandi mati lagi. Ia mengeluh mengapa lampu di rumahnya selalu mati. Leonie mencari senter untuk menerangi, kemudian pergi mandi. Setelah selesai, ia terkejut menemukan sesuatu mengganjal di saluran pembuangan yang ternyata adalah rambut dan bukan rambutnya. Panik, ia mundur dan mendapati ruangan lain lampunya mati juga. Ia berjalan pelan menggunakan senter untuk memeriksanya. Di luar, Anton dan Susan berjalan melewati tempat tinggal Leonie. Anton mengatakan, "Aku kira rumah itu tidak ada penghuninya." Saat lampu kamar itu mati, pemilik rumah muncul dari jendela. Tetapi Anton melihat sosok lain di belakangnya. Susan yang mendengar itu mengungkapkan, lampu rumah itu selalu mati karena makhluk itu ingin bersembunyi dalam kegelapan. Susan penasaran, apakah makhluk itu saling kenal satu sama lain, dan lalu Susan mencoba masuk ke dalam rumah. Namun Anton mencegahnya dengan menarik tangan Susan. Anton terkejut dan terjatuh saat melihat jari kuku Susan yang terbalik. Susan pun menanggapi, "Kenapa? Kamu baik-baik saja. Kamu pun tidak terlalu berbeda denganku." Dan pada saat itu kaki Anton juga terbalik yang membuat Anton ketakutan dan berlari keteteran. Di dalam rumah, Leonie juga ketakutan dengan sosok hantu di rumahnya dan mencoba keluar dari rumah tapi tidak bisa. Anton yang berlari selalu kembali lagi ke tempat yang sama dan mereka berdua pun saling meminta tolong untuk dikeluarkan dari tempat itu. Tiba di toko lampu, Susan yang basah kuyup masuk sambil membawa koper. Ia mulai melihat-lihat lampu di dalam toko dan pandangannya tertuju pada sebuah lampu. Penjaga toko kemudian menawarkan bantuan. Namun sebelum mereka bisa berbicara lebih lanjut, koper Susan meneteskan darah. Tiba-tiba seorang polisi dengan tergesa-gesa datang mengunjungi toko lampu tersebut dan film pun bersambung.